Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Tigaryadi dengan NPM 2141 1118 Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengalaman pelanggan secara online. Pengalaman pelanggan secara online merujuk pada penilaian subjektif yang dilakukan pelanggan tentang pengalaman mereka saat berinteraksi dengan bisnis secara digital. Hal ini meliputi berbagai aspek seperti kemudahan akses ke website, respon cepat dari layanan pelanggan, konten informatif, dan interaksi yang ramah. Selanjutnya, perencanaan situs web. Perencanaan situs web adalah tahap awal dalam proses pembuatan situs web. Dalam perencanaan, perusahaan akan menentukan tujuan situs web yang akan dibuat, melakukan analisis, dan pengumpulan data yang diperlukan oleh situs, serta menempatkan beberapa kebutuhan tersebut ke dalam situs yang akan dikembangkan. Dalam proses pembuatan situs web, penting untuk memahami dasaran, bahasa asing, fungsi, dan berbagai hal lain yang diperlukan dalam proses pembuatan situs web. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan analisis masalah yang mungkin terjadi dan menghubungkan situs web dengan server. Selanjutnya, persyaratan situs web atau aplikasi. Pertama, lakukan perencanaan proyek untuk menentukan tujuan dan sasaran dari proyek pengembang web. Yang kedua, lakukan analisis kebutuhan untuk mencari tahu persyaratan yang tepat dari sebuah website, termasuk menentukan target pengguna, tujuan website, fitur rinci, dan informasi lain yang sejenis tentang website. Lalu yang ketiga, buat ringkasan proyek yang meringkas persyaratan website. Dokumen ini biasanya singkat dan berfungsi sebagai titik acuan seluruh proses pembangunan web. Yang keempat, lakukan desain website dengan membuat satu atau lebih desain prototipe untuk website. Dan yang kelima, lakukan pengembangan situs web dengan merancang bentuk kontak interaktif, menerapkan gateway pembayaran, dan memilih CMS atau sistem manajemen konten seperti WordPress, Jomia, dan Magento. Langkah mendesain pengalaman pengguna. Pertama, lakukan riset pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang kedua, buat user persona yang mempresentasikan pengguna ideal. Yang ketiga, buat user journey map untuk memahami pengalaman pengguna dari awal hingga akhir. Lalu yang keempat, buat wireframe and prototype untuk menguji desain dan fungsionalitas. Yang kelima, lakukan pengujian pengguna untuk memastikan desain dan fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, lakukan literasi dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Pemasaran eceran online. Pemasaran eceran online melibatkan berbagai aspek, termasuk memahami bisnis retail online, teknik pemasaran melalui digital, strategi pemasaran retail, dan transformasi digital. Bisnis retail online memungkinkan pelanggan untuk memiliki banyak pilihan dalam mencari, memilih, dan membeli produk, serta butik online dapat berhasil dengan menawarkan berbagai produk konsumen. Teknik pemasaran bisnis retail melalui digital meliputi memanfaatkan media sosial, menjalin interaksi dengan pelanggan, membuat toko online, dan menggunakan storytelling untuk mempengaruhi sikap pengguna. Strategi promosi situs dan membangun lalu lintas. Posting tamu. Ini mencakup perkembangan konten yang menarik dan relevan untuk situs web dan ajukan pengiriman posting tersebut ke situs web yang relevan. Selanjutnya, pemasaran email.
Pemasaran email menggunakan email untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan kepada pelanggan dengan potensial atau pelanggan lama. Selanjutnya, penggunaan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lalu lintas yang relevan ke situs web perusahaan atau situs web Anda. Selanjutnya, mengintegrasikan SEO dan pemasaran konten. Ini mencakup mengoptimalkan situs web dengan konten untuk mesin pencari serta mempromosikan konten dengan menggunakan berbagai saluran seperti media sosial, komunitas, dan forum online. Selanjutnya, konten yang selalu hijau. Buat konten yang berkelanjutan dan relevan untuk menjangkau audiens yang berbeda dan meningkatkan lalu lintas organik. Menggunakan bahasa yang benar dan baik. Menggunakan bahasa yang benar dan baik dapat menjaga penggunaan bahasa yang akurat dan informatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan lalu lintas ke situs web perusahaan dengan meningkatkan visibilitas dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dampak kualitas layanan pada e-loyalitas. Kualitas layanan memainkan peran kunci dalam membentuk e-loyalitas, yaitu tingkat kesetiaan konsumen terhadap layanan atau produk secara online. Dampak kualitas layanan pada e-loyalitas meliputi kepuasan pengguna, kepercayaan dan reputasi, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, kualitas produk atau layanan, dan pemberian nilai tambah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Sekian, terima kasih.